Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Titel: Tsutomu Mizayaki, psikopat yang meminum darah dan memakan abu korbannya. Tsutomu Mizayaki lahir pada tanggal 21 Agustus 1962 di Itsukaichi, Tokyo dalam keluarga kaya. Ia lahir prematur dengan cacat lahir langka bernama radio-ulnar synostosis yang menyebabkan sendi tangannya menyatu sehingga ia tidak bisa menekuk pergelangan tangannya ke atas. Selama di sekolah dasar, ia dijauhi karena cacat fisiknya sehingga ia menjadi anak yang penyendiri. Sejak kecil, Mizayaki sulit menjalin hubungan dengan orang lain dan ia dikenal sebagai anak pendiam juga kesepian. Keluarga Mizayaki mengelola perusahaan surat kabar regional dan cukup terkenal di Itsukaichi, di mana kakek dan buyutnya pernah menjabat di Dewan Kota. Walaupun keluarganya berpengaruh, Mizayaki tidak pernah tertarik untuk mewarisi bisnis keluarganya. Dan karena orang tuanya sibuk, Mizayaki sebagian besar diasuh oleh kakeknya dan seorang pengasuh yang memiliki keterbelakangan mental. Tsutomu Mizayaki melanjutkan sekolahnya ke SMA Meidai Nakano, sebuah sekolah prestisius yang terkait dengan Universitas Meiji. Awalnya, Mizayaki adalah siswa berprestasi, tetapi nilainya menurun drastis hingga berada di peringkat 40 dari 56 siswa di kelasnya. Dan sebagai akibatnya, ia gagal masuk Universitas Meiji dan gagal mencapai cita-citanya menjadi guru. Mizayaki kemudian mendaftar di sebuah perguruan tinggi lokal untuk belajar menjadi teknisi fotografi. Akibat kegagalannya mencapai cita-cita, Mizayaki mulai mengasingkan diri dan mengembangkan kecanduan terhadap film horor dan pornografi, terutama yang melibatkan kekerasan. Ia juga memiliki koleksi besar manga dan video, yang sebagian besar berisi konten eksplisit dan sadis. Pada pertengahan tahun 1980-an, Mizayaki kembali tinggal di rumah orang tuanya, berbagi kamar dengan kakak perempuannya. Mizayaki mengaku depresinya muncul sejak saat itu, hingga ia beberapa kali berpikiran untuk menghilangkan nyawanya sendiri sejak saat itu. Hal itu juga karena ia merasa kedua adik perempuannya beberapa kali menjauhinya dan terkesan jijik dengan keadaannya. Kematian kakek Mizayaki pada Mei tahun 1988 semakin memperburuk depresi Mizayaki. Bagi Mizayaki, hanya kakeknya yang benar-benar selalu mendukung dan mengerti keadaannya. Karena Mizayaki sangat menyayangi kakeknya, ia merasa harus menyimpan sesuatu dari kakeknya. Mizayaki lalu memutuskan memakan sebagian abu kremasi kakeknya. Beberapa minggu setelah kematian kakeknya, Mizayaki tertangkap mengintip adik perempuannya mandi dan menyerang adiknya ketika adiknya menyuruh Mizayaki pergi. Kemudian ketika ibunya menegurnya untuk lebih banyak bekerja dan mengurangi menonton video, Mizayaki juga menyerang ibunya. Suatu hari setelah ulang tahun Mizayaki yang ke-26, tepatnya di tanggal 22 Agustus 1988, Mizayaki melihat Marikono bermain sendirian di dekat rumahnya di Iruma, Prefektur Saitama. Ia mendekati gadis kecil berusia 4 tahun itu dan membujuknya untuk naik ke mobilnya, dengan berpura-pura ingin mengantarnya ke tempat yang aman. Namun, sebenarnya Mizayaki merencanakan sesuatu yang jahat pada Mari. Mizayaki membawanya ke hutan terpencil di dekat Gunung Mitake, sekitar 50 km dari tempat ia diculik. Ia memarkir mobilnya di bawah jembatan di daerah berhutan. Di lokasi tersebut, Mizayaki menghabiskan beberapa waktu berbicara dengan Mari, mencoba menenangkan Mari sambil menunggu malam tiba. Saat Mari mulai menangis, Mizayaki membekap leher Mari dengan kedua tangan, hingga Mari harus kehilangan nyawanya. Dan setelah memastikan bahwa Mari sudah tiada, Mizayaki memperkaos tubuh Mari yang sudah tak bernyawa.
Mizayaki meninggalkan tubuh kecil Mari, gadis berusia 4 tahun itu sendiri di hutan dalam keadaan tak bernyawa. Setelah beberapa hari, ia kembali ke lokasi tersebut dan menemukan bahwa tubuh Mari mulai membusuk dan sebagian dimakan binatang. Ia kemudian memotong tangan dan kaki Mari, membawa bagian-bagian tubuh tersebut ke apartemennya. Mizayaki juga membakar sebagian tulang Mari di tungku miliknya, lalu menghancurkan tulang-tulang tersebut menjadi abu. Abu hasil pembakaran tulang Mari bersama kuku Mari dikirimkan kepada keluarga Kono melalui pos. Dalam paket tersebut, ia menyertakan kartu pos dengan pesan sadis. Mari, tulang, bakar, investigasi, bukti. Hal ini membuat keluarga Mari Kono dan publik Jepang ketakutan dan sangat trauma. 2 bulan setelah kejadian tersebut, Mizayaki memutuskan melakukan pengambilan paksa nyawa yang kedua. Tanggal 3 Oktober 1988, Mizayaki mengemudikan mobil Nissan Langley hitamnya menelusuri jalanan di sepanjang desa. Saat sedang mengemudi tersebut, ia melihat Masami Yoshizawa, seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang sedang berjalan pulang dari sekolah. Ia menggunakan taktik serupa yang dipergunakannya pada saat membujuk Mari, berpura-pura menawarkan bantuan dan membawanya ke area terpencil. Sama seperti kejadian yang menimpa Mari, setelah tiba di lokasi, Mizayaki membekap leher Masami dengan kedua tangan hingga gadis kecil tersebut harus kehilangan nyawanya. Mizayaki tidak memberikan kesempatan kepada Masami untuk melarikan diri, dan lagi-lagi kebiadaban Mizayaki, ia memperkaos tubuh Mari yang sudah tak bernyawa, kemudian meninggalkan tubuh tersebut di lokasi tanpa berusaha menyembunyikannya lebih lanjut. Sementara pakaiannya ia bawa pulang. Beberapa hari kemudian, tubuh Masami ditemukan oleh pihak berwenang. Meskipun tubuh tersebut mulai membusuk, polisi menemukan tanda-tanda bahwa tubuh tersebut telah diperkaos sebelum kematian. Pada tanggal 12 Desember 1988, Mizayaki lagi-lagi kembali beraksi. Kali ini, Erika Namba berusia 4 tahun. Saat itu Erika sedang berjalan pulang dari rumah temannya ketika ia bertemu Mizayaki. Mizayaki menggunakan modus yang sama ketika membujuk Erika masuk ke dalam mobilnya, dengan berpura-pura menawarkan tumpangan. Namun Erika menolak, sehingga Mizayaki memaksanya masuk ke dalam mobil dan memaksa ke tempat parkir di Nagori. Mizayaki memaksa Erika untuk menanggalkan semua pakaiannya di kursi belakang, lalu mengambil foto Erika dengan keadaan tanpa sehelai benang pun. Mizayaki bahkan mengambil paksa nyawa Erika saat itu juga, mengikat tangan dan kakinya di belakang punggung, menutupinya dengan spray, dan meletakkannya di bagasi mobil. Ia juga melakukan pemerkosaan terhadap tubuh kecil yang tak bernyawa tersebut. Dan setelah itu, ia membawa tubuh Erika ke sungai dan membuangnya di area terpencil. Untuk mengaburkan jejak, Mizayaki membuang pakaian Erika di tempat yang berbeda di area hutan. Pakaian tersebut baru ditemukan 3 hari kemudian. Mizayaki rupanya tidak berhenti sampai di situ saja. Beberapa hari setelah membuang Erika, ia mengirimkan foto pakaian Erika kepada keluarganya melalui pos dengan pesan, "Erika, dingin, batuk, tenggorokan, istirahat, dan kematian." Pesan ini dimaksudkan untuk menambah penderitaan keluarga korban, sebuah tindakan yang menunjukkan sifat psikopat Mizayaki. Mizayaki rupanya belum berhenti melakukan tindakannya setelah memakan 3 korban jiwa. Justru ia malah merasa ketagihan dengan apa yang telah dilakukannya. Sehingga pada tanggal 6 Juni 1989, Mizayaki melihat Ayako Nomoto sedang bermain di taman dekat rumahnya. Ia lalu membujuk Ayako masuk ke dalam mobilnya dengan iming-iming mainan. Setelah Ayako masuk ke mobil Mizayaki,
Ia lalu membawa gadis kecil tersebut ke apartemennya. Mizayaki melakukan serangkaian tindakan yang paling sadis. Ia mencengkram leher Ayako dengan kedua tangan hingga Ayako kehilangan nyawa. Setelah Ayako menghembuskan nafas terakhir, Mizayaki lalu melakukan pemerkosaan kepada tubuh kecil Ayako selama 2 hari. Mengambil foto dan video tak senonoh dengan berbagai pose. Setelah 2 hari, tubuh Ayako pelan-pelan mengalami pembusukan. Mizayaki lalu memutuskan memotong Ayako menjadi beberapa bagian: tangan, kaki, badan, dan kepala. Sama dengan tindakan pada kakeknya, kali ini Mizayaki meminum cairan merah Ayako sebagai bagian dari ritualnya. Tak hanya itu, ia juga memanggang dalam oven dan memakan tangannya. Sementara bagian badan Ayako ditaruhnya di kuburan dan kepalanya ditaruh di perbukitan terdekat. Karena khawatir polisi akan menemukan bagian-bagian tersebut, Mizayaki lalu memutuskan kembali ke pemakaman dan bukit untuk mengambil kembali bagian-bagian Ayako yang ditaruhnya di sana. Ia lalu menyembunyikan bagian-bagian tersebut di dalam lemari apartemennya. Kegilaan Mizayaki semakin menjadi-jadi. Pada tanggal 23 Juli 1989, Mizayaki melihat 2 saudara perempuan bermain di sebuah taman di Hachioji dan berhasil memisahkan yang lebih muda dari yang lebih tua. Saat Mizayaki mencoba membujuk sang adik untuk difoto tanpa sehelai benang, ia tertangkap basah oleh ayah korban. Sang ayah berhasil menyerang Mizayaki, namun Mizayaki berhasil kabur. Ayah tersebut lalu segera melaporkan tindakan Mizayaki ke polisi. Mizayaki yang melarikan diri dengan berlari memutuskan kembali ke tempat di mana ia meninggalkan mobilnya saat dirasanya aman. Dan beruntungnya, polisi telah bersembunyi untuk menangkap Mizayaki saat itu. Pada saat dilakukan interogasi, polisi mencurigai sikap tenang dan acuh tak acuh Mizayaki. Polisi merasa bahwa apa yang dilakukan Mizayaki ini bukanlah pertama kalinya. Apalagi setelah sebelumnya dihebohkan dengan beberapa kasus-kasus yang terjadi di wilayah tersebut. Polisi lalu melakukan penggeledahan pada kediaman Mizayaki, termasuk apartemen dan rumah orang tuanya. Saat penggeledahan tersebut, polisi menemukan banyak hal mengejutkan. Koleksi rekaman anime, manga, rekaman video horor dan hentai yang luas, serta berbagai macam video tak senonoh termasuk foto dan video keempat korban Mizayaki. Polisi juga menemukan bagian-bagian tubuh yang disembunyikan Mizayaki selama ini. Setelah penangkapannya, Mizayaki mengaku bahwa yang ia butuhkan sebenarnya hanyalah didengar tentang masalahnya. Tetapi ia merasa keluarganya terlalu materialistis dan tidak akan mendengarkannya. Persidangan Mizayaki dimulai pada 30 Maret 1990. Selama persidangan, Mizayaki mengatakan bahwa kejahatan yang telah dilakukannya itu bukanlah oleh dirinya, tetapi oleh Red Man, sebuah alter ego yang dia klaim memaksanya untuk menghilangkan nyawa orang lain secara paksa. Dan selama menjalani persidangan, Mizayaki menghabiskan waktu untuk menggambarkan Redman dalam bentuk kartun. 3 tim psikiater ahli yang ditunjuk pengadilan memberikan kesimpulan yang berbeda tentang kemampuan Mizayaki untuk membedakan yang benar dari yang salah. Satu tim menyatakan Mizayaki memiliki cacat kognitif. Tim lain menganggap Mizayaki memiliki skizofrenia dan memiliki gangguan kepribadian disosiatif, atau juga dikenal sebagai gangguan kepribadian ganda, psikopat narsistik yang menikmati penderitaan orang lain dan melihat korbannya sebagai objek, bukan sebagai manusia. Dan kemudian tim yang ketiga menunjukkan bahwa meskipun Mizayaki pasti memiliki setidaknya 1 gangguan kepribadian, dia masih mampu bertanggung jawab atas semua tindakan dan kejahatannya.
Pengadilan Distrik Tokyo menilai Mizayaki sadar akan besarnya konsekuensi dari kejahatannya, dan oleh karena itu Mizayaki dianggap bertanggung jawab atas semua yang telah ia lakukan. Mizayaki dijatuhi hukuman mati pada tanggal 14 April 1997. Hukuman matinya ditegakkan oleh Pengadilan Tinggi Tokyo pada tanggal 28 Juni tahun 2001. Dan Mahkamah Agung pada tanggal 17 Januari 2006. Menteri Kehakiman Kunio Hatoyama menandatangani surat perintah mati Mizayaki pada 17 Juni 2008. Dan Mizayaki digantung di rumah penahanan Tokyo pada hari yang sama. Kasus Tsutomu Mizayaki, yang lebih terkenal dengan pembunuh otaku, adalah salah satu kisah penghilangan paksa nyawa paling keji dan menjijikkan dalam sejarah Jepang. Tindakannya terhadap keempat korban muda tidak hanya sadis, tetapi juga melibatkan pemerkosaan mayat, pemotongan bagian-bagian, kanibalisme, dan penghinaan pasca kematian. Kasus Tsutomu Mizayaki adalah salah satu kasus yang paling mengerikan dalam sejarah kejahatan Jepang, dengan rincian kejahatan yang begitu sadis sehingga menciptakan trauma nasional. Tindakan Mizayaki terhadap korban-korbannya mencerminkan psikologi yang sangat terganggu, didorong oleh obsesi terhadap kekerasan dan isolasi sosial yang parah. Kejahatannya menjadi pengingat mengerikan tentang kegelapan manusia ketika mengalami gangguan mental, trauma, dan kecanduan dibiarkan tanpa penanganan. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Tetaplah di channel ini.